Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Hana di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai IMPA, Kak Hana ajak adik-adik untuk persiapkan kidung ceria, Alkitab juga hati adik-adik. Dan sebelum itu kita saat teduh sejenak ya. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, Kak Hana undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat datang wahai kawanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang kami ingin beribadah, kiranya Engkau berkati IMPA kami meskipun secara online, Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati kakak layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Untuk itu Kak Hana persilakan adik-adik untuk buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Pembacaan Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ke-13. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Hana minta adik-adik untuk duduk diam dengan tenang ya. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dari kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh berkumpul bersama-sama Tuhan meskipun secara online kami dapat IMPA kembali Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita saksikan melalui video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik terkasih, penulis 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri pada tahun 90 Masehi. Kitab ini ditulis setelah kehancuran Yerusalem. Nah, adik-adik, dari 1 Yohanes 2 ini, adik-adik tahu nggak tindakan mengasihi sesama itu apa? Ya, mengasihi sesama itu artinya memberikan perhatian yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menjadi pendamaian atas dosa umat manusia. Di mana adik-adik udah pasti tahu dong ya, pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk kita umat manusia. Ya, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah bentuk kasih yang sangat besar terhadap umat manusia. Karena dasar dari tindakan mengasihi adalah tindakan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik terkasih, tindakan pengorbanan Tuhan Yesus adalah tindakan mengasihi dunia. Itu berarti kita harus bisa mengasihi sesama. Sikap yang memandang diri sendiri sebagai paling benar, kemudian memandang orang lain tidak benar, merupakan bentuk kesombongan. Surat ini memberikan pengajaran bahwa setiap anak yang telah dibenarkan dalam terang Allah akan melakukan tindakan kasih kepada sesama. Tindakan kasih yang harus dinyatakan bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Tindakan kasih tidak merendahkan orang lain. Dasar dari tindakan mengasihi adalah tindakan pengorbanan Tuhan Yesus yang merupakan tindakan kasih pada dunia.
Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi umat-Nya, sehingga menjadi teladan bagi setiap anak untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan melanjutkan sikap mengasihi itu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira tindakan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Contoh, mau mengampuni dan memaafkan teman-teman adik-adik jika ada yang menyakiti. Dan yang kedua, menolong teman yang sedang kesusahan. Contohnya, di kondisi pandemik ini, adik-adik juga bisa loh membagikan masker kepada mereka. Tapi jangan lupa ya, adik-adik juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, hal-hal inilah contoh tindakan mengasihi sesama. Masih banyak lagi adik-adik tindakan mengasihi sesama. Jadi, adik-adik, dari firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kasih kepada kita semua. Dan yang adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan Yesus melakukan pengorbanan di kayu salib adalah tindakan misi Allah untuk dunia melalui putranya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat selalu, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi sesama. Sekarang kita masuk ke dalam lembar aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik membuat kutipan ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, adik-adik bisa menuliskan di selembar kertas ya, menurut kreativitas adik-adik. Nanti aktivitasnya jangan lupa di-share di WhatsApp orang tua ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Jangan lupakan itu ya adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman yang indah sekali Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami mengasihi sesama. Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, kesehatannya Tuhan. Kami minta Tuhan boleh menjaga mereka Tuhan. Begitu juga dengan sekolah kami, walaupun kami masih sekolah online, biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GPB Harapan Baru. Tuhan berkati dari pendeta Tuhan, majelis jemaat Tuhan, bahkan seluruh jemaat-jemaatnya Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak dari tim multimedia Tuhan yang senantiasa untuk membantu kami dalam ibadah IMPA online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di mana negara ini masih dilanda oleh virus yang sangat jahat sekali Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan saat ini bisa diberikan melalui QRIS yang ada di sebelah kiri kakak ini.
Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa persembahan. Terima kasih atas persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan dan gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah di minggu depan kami bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah kami Tuhan di hari-hari berikutnya. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang semakin pintar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, impak kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di impak ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.